Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kajian Ramadan online bersama RSUPKU Muhammadiyah Kutolenangun. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas tema yaitu tentang keikhlasan. Sudah hadir bersama kita beliau Bapak Haji Istiqlal yang akan membahas apa sebenarnya itu ikhlas dan bagaimana cara kita menggapainya. Jadi beribadah dengan keikhlasan itu sebenarnya seperti apa dan apa juga manfaat yang barangkali akan kita dapatkan. Baik, pemirsa rahmatullah dimanapun Anda berada, mari kita simak uraian dari beliau dan nanti barangkali kita sambung dengan tanya jawab ya Pak. Baik, kami persilakan pada yang terhormat Bapak Haji Istiqlal untuk menyampaikan uraiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada sore hari ini saya bisa hadir bersama Mas Adi dalam rangka untuk berbincang-bincang sekitar ibadah. Judulnya keikhlasan dalam beribadah atau ikhlas dalam beribadah. Untuk itu mungkin perlu saya menukil sebuah ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dari ayat inilah agaknya kita mengawali untuk mengelaborasi ikhlas dalam kaitannya kita beribadah kepada Allah. Jadi dalam hal ini ada pengertian bahwa kita sebenarnya tidak diperintahkan itu Allah, melainkan untuk menjalankan agamanya itu lurus dengan semurni-murninya, dengan ikhlas. Ikhlas sendiri menurut para ahli bahasa itu artinya bersih, tidak bercampur dengan sesuatu. Kalau kain, ya, kain itu yang tidak terkotori oleh kain putih, ya putih bersih, nggak ada kotoran apapun. Kalau air, ya air itu jernih, tidak ada kekeruan, tidak ada campuran apapun di dalam air. Jadi kita ketika menjalankan sesuatu tentu ada keniatan di dalam diri kita. Nah, kaitan dengan ibadah, karena ibadah sungguhnya adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk taqarrub ila Allah. Dengan apa kita itu bertaqarrub ila Allah? Yaitu dengan mengamalkan, ya, beramal dengan apa yang kita diperintahkan oleh Allah.
dan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, serta beramal dengan apa yang dibenarkan oleh syariat. Jadi itu inti daripada ibadah itu. Oleh karena itu, karena kita itu di dalam beribadah itu bertaqarrub ila Allah, tentu tujuannya akhirnya adalah mencari ridho Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjalankan larangannya, atau menjalankan amal-amal yang oleh syariat itu diizinkan, dibenarkan. Dalam ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada juga ibadah am. Jadi kalau ibadah mahdhah itu adalah ibadah am, itu ibadah yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan yang tidak melanggar syariat, yang diizinkan oleh syariat. Adapun ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang di sana secara juz'iyah, secara rinci ada tuntunannya, ada ayatnya kayak apa, dan kaifiatnya juga ada. Seperti misalnya puasa, gitu kan. Puasa itu ada ketetapannya. Yang namanya puasa itu ya menahan diri ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, berhubungan suami istri, bergibah dan sebagainya, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah itu batasan-batasannya di dalam itu, dan kita itu ketika menjalankan itu harus mengikuti batasan-batasan itu. Itu menunjukkan bahwa kita itu ikhlas ya, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Manakala kita itu berpuasa, ada orang puasa itu, oh saya puasa Muslim sampai 3 hari, enggak, itu bukan puasa itu. Meskipun buat ya. Jadi yang namanya puasa ikhlas kita menjalankan itu ya, dan ikhlas itu boleh saja berharap sesuatu gitu, kepada Allah sesuai dengan janji Allah itu, gitu. Karena tindakan seorang mukmin itu sebetulnya itu adalah tindakan bertransaksi dengan Allah. Sebagaimana di dalam surah Taubah itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu sudah bertransaksi ya dengan orang-orang mukmin, dirinya dan hartanya, bahwa Allah itu akan memberikan pahala surga. Itu janji Allah seperti itu. Sehingga kita di dalam ikhlas itu bukan berarti kita itu tidak berharap sesuatu. Jadi kita berharap, tapi harapan kita itu hanya kepada Allah. Jadi bukan kita itu mengharap pujian dari manusia ya, atau hal-hal yang lain yang sifatnya lepas dari apa yang dikehendaki Allah, dikehendaki atau diridhoi. Itulah keikhlasan dalam beribadah. Dan ibadah semua itu ada tuntunannya. Itu kalau ibadah mahdhah itu ada batasannya. Sholat pun demikian juga. Ada syarat dan rukunnya. Itu mesti kita usahakan untuk kita penuhi semampu kita. Saya rasa itulah kira-kira gambaran bagaimana kita itu menggapai atau menjalankan agama itu, menjalankan ibadah dengan keikhlasan. Ini ada tadi dijelaskan bahwa mengharap pahala dari Allah, mengharap imbalan dari Allah itu juga diperbolehkan ya. Tetapi ada ini, misalnya ketika kita membaca kisahnya Rabi'ah Al-Adawiyah ya, beliau sampaikan bahwa yang penting ridho Allah gitu. Meskipun saya harus di neraka, tapi itu memang
Allah ridhokan itu, ya saya akan lakukan. Jadi apakah terkait dengan itu, apakah ada istilahnya tingkatan ikhlas? Jadi misalnya tingkat pertama wis nggak memikirkan pahala, yang penting aku lakukan ini dengan kecintaan pada Allah. Kemudian mungkin ada tingkat yang kedua, saya beribadah tapi mengharap imbalan dari Allah. Nah, apakah memang ada tingkatan-tingkatan semacam itu? Dalam kaitan ini memang mungkin ada yang mengklasifikasi ya seperti itu. Tapi bagi saya sendiri, yaitu keikhlasan itu tadi, kita itu apa ya, boleh mengharap ridho Allah itu sama saja. Ridho Allah itu kita harap, tetap ada harapan itu kan. Jadi ada. Tentu saja ridho Allah itu dia itu tidak akan lepas dari apa yang sudah dijanjikan, gitu kan. Di sana ada batasan-batasan apa amalan kita. Misalnya saja orang itu hidup ada kebutuhan, dan sebaik-baik orang itu adalah orang yang bisa mencukupi dirinya sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Itu. Agama kita juga mengajarkan yang seperti itu. Jadi nggak boleh kita itu hidup dengan kebutuhan kita kemudian bergantung pada orang, itu nggak boleh. Dalam hadis dikatakan kalau ibarat kita itu memikul kayu dengan apa? Mikul kayu itu untuk mencari kebutuhan kita sendiri, itu lebih baik daripada kita itu meminta-minta baik diberi atau tidak diberi. Itu seperti itu. Jadi di sana ada itu ya kegiatan-kegiatan yang memang niat kita pergi bekerja itu adalah mencari ridho Allah, karena Allah itu sudah mentakdirkan kita hidup, dan takdirnya orang hidup itu ada kebutuhan, dan untuk itu kita harus mencari mencukupi dengan cara yaitu bekerja itu, mengeluarkan keringat bahasa ininya, bahasa istilahnya itu seperti itu. Jadi kemuliaan seorang itu dalam hal kebutuhan itu ya kita bisa mencukupi diri kita itu dengan berusaha sendiri, jadi bukan dengan meminta-minta. Jadi menggapai ridho itu ya dengan menjalankan perintah kita itu supaya beramal. Yang malu malah maka nanti perintah Allah itu seperti itu. Apa kedudukan kita itu di mana, kayak apa? Kita misalnya dokter, ya kita tentu saja harus menjalankan profesi kita sebagai dokter sebaik-baiknya. Kita pedagang, ya harus ya dalam menjalankan kegiatan dagang kita itu harus sesuai dengan tuntutan. Kita nggak boleh mengurangi timbangan. Wazinu bil qistosul mustaqim, supaya kita itu menimbang dengan lurus, dengan benar. Tidak boleh kita itu mengurangi. Wala taqrasun nasa asya'um, kita nggak boleh mengurangi hak-hak orang itu sedikit pun, itu nggak boleh. Inilah saya rasa. Jadi Allah itu tidak menjanjikan orang yang patuh kepada Allah itu kemudian akan diberi neraka. Memang kita ketika sudah melakukan sesuatu, mungkin kita tidak perlu berpikir masalah apakah kita itu mau diberi ini atau tidak. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita memenuhi kewajiban kita itu ya, di dalam menjalankan apa yang sedang kita kerjakan itu. Terkait dengan pekerjaan yang ada kaitannya dengan imbalan atau gaji. Apakah yang dimaksud ikhlas karena Allah itu kemudian kita melupakan, misalnya kita bekerja di kantor yang ada gaji. Apa kalau namanya ikhlas itu berarti udah saya tidak berpikir saya gajinya berapa, yang penting saya lakukan ini sebaiknya, ataukah saya tetap boleh mengharapkan bahwa saya sudah melakukan ini, ya saya berharap mendapatkan imbalan yang setimpal. Itu bagaimana? Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa ketika kita itu masuk ke dalam dunia kerja, ada satu
proses di sana, ada penerimaan kita, mungkin juga diuji kualifikasi kita ya. Kemudian setelah kita itu fit and proper test itu lulus, kita dinyatakan lulus, kemudian kita diterima sebagai pegawai. Tentu di sana ada agreement gitu. Itu baik agreement itu secara nyata di sana dinyatakan begini atau mengikuti adat. Kalau adat itu bisa juga menjadi takaran. Nah di sana ada perintah supaya kita itu memenuhi janji, aufu bil uqud. Kita berjanji, saya profesinya ini kayak apa pemenuhannya kegiatan kita penuhi. Di sana sebagai orang yang menerima pekerjaan apa lembaga apa itu badan ataupun apa yang menerima kerja kita juga sana juga berjanji, nanti kalau saudara betul-betul bekerja di sini, saudara penuhi pekerjaan saudara akan saya gaji dalam sebulan sekian. Itu perintah aufu bil uqud itu berlaku pada semuanya. Itu yang memberi gaji juga harus memenuhi, ya. Yang bekerja harus memenuhi apa pekerjaannya. Setelah keduanya itu dipenuhi, itulah di situ. Tentu saja kita karena sudah ada janji dari lembaga, badan atau orang ya, yang memberi kerja kepada kita, nah kita berharap gaji kepada dia itu tidak masalah. Karena di situ memang oleh Allah itu diperintahkan aufu bil uqud. Dan seandainya terjadi ya, misalnya katakanlah pelanggaran ya, di sana, katakanlah yang sifatnya itu merusak perjanjian gitu kan, nah, kita tanhanya saya muka, kita itu ingatkan Pak, saya katanya sebulan mau digaji sekian, kenapa ini? Nah, ya. Jadi kita bisa di situ itu bukan juga kita itu melanggar kalau kita seperti itu. Itu tidak merusak keikhlasan. Tidak, itu karena ikhlas dalam beragama itu terbungkus oleh kaidah-kaidah itu tadi. Itu dalam bekerja kita hubungan dengan antara karyawan dan dengan majikan, dengan pengusaha ataupun apa, itu di situ ada kontrak. Semua mempunyai kewajiban untuk memenuhi. Nah, jadi manakala kita itu bekerja dengan seperti itu, ya itulah memang keikhlasan kita itu dalam pekerjaan itu betul seperti itu. Jadi ikhlas itu, lain lagi kalau kita itu hanya mengharapkan gaji tapi kita nggak memenuhi pekerjaan, itu namanya kita sudah tak ikhlas. Kita itu sudah ada perjanjian. Saudara mau kerja apa di sini? Cleaning service, perawat, apalah di sini ya, dokter. Penuhi semua kedudukan pekerjaan itu. Karena ada perintah malu ala makanatikum. Nah seperti itu. Jadi kita penuhi itu yang seperti itu. Jadi konteksnya ketika menjalankan pekerjaan atau perjanjian kerja itu tidak boleh lepas dari Allah bahwa ini menjalankan amanah. Oh iya, itu jelas itu. Jadi kita harus ingat, saya sudah berjanji ya, bahwa saya itu akan memenuhi kewajiban saya ya, sebagai karyawan apa posisinya gitu kan. Di sana nanti ada SOP ada apa itu gitu. Jadi pekerjaannya kita seperti itu. Ketika kita misalnya jadi perawat, kita mendatangan pasien, kita menggerutu dan sebagainya, itu sudah merusak keikhlasan kita. Gitu. Karena kita melanggar profesi kita. Tidak boleh kita itu menggerutu tatkala melayani pasien. Gitu. Jadi keikhlasan itu gitu kira-kira itu. Jadi menarik sekali Pak Kiai. Mungkin pertanyaan saya agak melebar sedikit. Kalau tadi masalah keikhlasan, kalau ini yang saya tanyakan yang diharapkan dari seorang muslim itu seluruh aktivitas kehidupannya yang 24 jam ini kan harusnya bernilai ibadah. Iya, betul. Nah itu bagaimana Pak? Apakah ini kalau yang kita kenal tadi dijelaskan kan ada ibadah makdo, ada yang ibadah am ya, mungkin ada yang makdo atau yang wajib makdo, ada yang sholat, ada puasa, kemudian ada yang mungkin sekedar bergaul dengan tetangga, kemudian dan aktivitas lain. Nah itu bagaimana biar semua ini bisa menjadi ibadah? Iya. Memang
sesungguhnya seluruh aktivitas kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah. Dan bernilai ibadah atau tidak, tadi kembali lagi seperti saya katakan dari awal, itu tergantung apakah niat kita itu memang yang kita cari itu ridho Allah. Maka tadi disinggung ada apa, al-adawiyah itu, Rabiah itu yang dia cari ridho Allah. Walaupun saya ini, tapi nggak mungkin kalau kita melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah itu kita masuk neraka, nggak mungkin. Itu ibaratnya. Jadi itu kita harus ada, tumbuh dalam diri kita kesadaran bahwa kita itu, Allah itu ada bersama kita itu dimanapun kita adanya. Itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu seperti itu. Jadi kita harus ada kesadaran seperti itu. Bagaimana menunjukkan kesadaran itu? Nah, itu kita harus senantiasa tahu rambu-rambu. Ketika itu bertetangga, bagaimana sebaik-baik orang beriman ya, itu bergaul dengan tetangga. Nggak boleh kita itu menyakiti tetangga, ya. Nggak boleh mengurangi hak-hak tetangga. Bagaimana kalau kita itu juga dimintai tolong dan sebagainya. Tentu kita harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa dengan tetangga yang seperti itu. Jadi itulah saya rasa hal-hal yang perlu ya ketika kita menjalani kehidupan ini. Nggak boleh dengan tetangga itu ampuh ya. Gitu. Sebab kita itu nggak boleh berjalan di muka bumi wala tamsi fil ardi maraha ya. Supaya kita nggak boleh menyombongkan diri itu nggak boleh. Itu harus dalam kesadaran diri kita bahwa Allah itu melarang kita seperti itu. Karena kita mesti ya, ketika mencari keridhaan kepada Allah, ya kembalinya ingatan kita itu mesti kepada Allah. Bukan karena aku nanti kalau saya nggak ini dengan dia nanti dia marah ke saya, bukan itu masalahnya. Tapi karena Allah memerintahkan kita itu untuk berbuat baik pada tetangga, ya kita berbuat baik. Bagaimana caranya? Ada orang yang mungkin perlu ya sudah tua kita perlu hormati, ya kita hormati. Dia punya kedudukan di masyarakat, kita hormati, kita hormati. Bukan berarti kita itu takut pada dia kemudian tidak takut pada Allah, bukan. Tapi kita menyelaraskan. Itu. Karena perbuatan makruh itu perbuatan yang dirasakan oleh manusia itu laras. Gitu. Misalnya kita itu katakanlah di sini ada direktur misalnya di rumah sakit, masa kita itu sama direktur nggak hormat, gitu kan? Namanya ada di situ ada jenjang yang harus kami mesti kita hormati. Tapi sekedar itu saja begitu, bukan berarti kita lantas segala perintah dari direktur itu mesti kita ikuti, manakala tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Jadi disinilah saya rasa bagaimana kita itu beramal ya, atau beraktivitas dalam koridor ya, mencari ridho Allah, ya, yakni berikhlas ya. Sehingga nilai kita itu, amal kita itu semua akan bernilai ibadah. Ya, artinya kalau boleh saya simpulkan di samping yang pertama tadi niat ya, niat, kemudian apapun yang kita lakukan itu juga tidak lepas dari kaidah yang sudah dituntunkan. Iya. Jadi ya misalnya kalau kita bermain ke tempat tetangga ya, yang pertama niatnya silaturahim, nah itu niat baik. Yang kedua, ketika bertanya juga tidak melanggar aturan bergaul. Kemudian ini bagaimana cara kita melatih ikhlas tadi? Sekarang kalau anak kecil misalnya puasa mungkin karena kepengen dapat imbalan, atau mungkin dulu ketika zaman saya kecil ke musola ada ya, itu niatnya biar orang dengar suaranya bagus misalnya. Nah itu bagaimana untuk bisa kita melatih agar setiap amalan kita benar-benar karena Allah, tidak lagi karena sanjungan manusia dan lain sebagainya. Ini suatu pertanyaan yang memang sering juga
saya juga kadang-kadang bertanya kepada diri saya sendiri ketika saya beramal, ya saya ini amal saya ini sudah memenuhi keikhlasan dalam kaidah keikhlasan atau belum. Saya sering mengevaluasi diri seperti itu. Pada hemat saya untuk melatih agar kita itu ketika berbuat sesuatu itu ikhlas kepada Allah itu, ya tentu kita harus tahu banyak hal ya berkaitan dengan apa yang dilarang oleh Allah itu dalam aktivitas kehidupan kita dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama kaitannya dengan sholat, ya kita pelajarilah apa yang menyangkut perintah Allah itu dalam hal-hal sholat itu. Jadi kita penuhi semua itu. Misalnya sholat itu yang baik itu di awal waktu misalnya, kita usahakan sholat di awal waktu. Dan jangan berpikir itu tetangga saya semua pada kalau sholat di awal waktu. Enggak. Pokoknya saya sudah tahu bahwa Allah itu menghendaki agar kita, menurut sunnah gitu ya, sebaik-baik sholat itu dikerjakan di awal waktu. Karena kita laki-laki kita pun sholatnya berjamaah di masjid. Kita usahakan seperti itu. Adapun hal-hal yang mungkin akan dikomentari orang itu, tumben itu rajin barangkali itu sangkaan orang harus kita tepis. Dan saya ini karena saya tahu bahwa Allah itu menghendaki seperti ini berdasarkan perintah berdasarkan sunnah, itu saya penuhi. Gitu. Saya mau ke masjid. Masa saya pakaiannya tombak tampil, harus pakaiannya sebaik mungkin saya ada itu seperti itu. Sebab ada perintah juga supaya itu kita menggunakan pakaian kita itu ketika ke masjid itu yang baik seperti itu. Jadi kita pergi gitu. Mungkin orang udah mau itu orang mau menghadap Allah ya riak seperti itu. Itu orang bisa menilai seperti itu kepada kita itu. Misalnya, tapi kenapa orang menilai itu? Tapi yang penting kita sudah paham bahwa itu Allah itu menghendaki. Nabi sendiri kalau ke masjid dia menggunakan pakaian yang terbaik, bahkan menggunakan wangi-wangi. Nah, itu kita ikuti. Itu. Karena memang agar supaya kita itu meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa saja yang sudah kita fahami bahwa di situ datangnya itu dari Allah dan Rasul, kita ikuti. Itu. Jadi agama itu kan seperti itu, tuntunannya itu mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasul. Jadi mengetahui keutamaan, mengetahui ilmunya itu salah satu biar kita bisa melatih keikhlasan. Terus sebaliknya Pak, terus bagaimana kalau misalnya kita beribadah tetapi tidak akan Allah, itu yang kita dapatkan apa hukumannya? Sudah yang jelas memang agama itu tuntunan itu harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Orang mukmin itu pasti ya kalau berbuat sesuatu itu pasti harapannya itu kepada Allah, ridho Allah yang kita harapkan. Jadi kalau perbuatan orang yang mengikuti seperti itu ya perbuatan orang munafik. Dia menampakkan diri itu seolah-olah jadi orang mukmin, ya. Tapi ternyata dalam hatinya dia itu enggak seperti itu, karenanya ikut ini saja. Ini yang seperti ini tentu perlu kita koreksi kalau kita terjadi pada diri kita, ya. Gitu. Sebab kita nggak boleh ya, menserikatkan Allah itu. Jadi mengharapkan sesuatu kepada yang lain dari Allah itu. Walaupun kita amalnya amal itu, ya kita sesuatu yang baik. Ya, itu sama saja. Itu kita itu sudah mensyarikatkan Allah sebetulnya, berbuat syirik sebetulnya, sekecil apapun itu. Gitu. Jadi mesti kita hindari seperti itu. Jadi ya sangat rugilah orang yang menjalankan
kebaikan kok kemudian tidak mengharapkan ridho dari Allah. Sia-sia. Sia-sia. Tapi jadinya coba lagi. Ini kita melakukan amal itu perbuatan yang baik di sisi manusia ini baik, tetapi niatnya memang tidak karena Allah. Nah itu apakah dia hanya sekedar tidak mendapatkan apa-apa, tidak dalam pahala di sisi Allah, ataukah dia juga dosa gitu, atau netral istilahnya seperti itu? Jadi begini, kalau syirik itu kan sudah jelaskan, artinya dosa syirik itu sudah jelas. Ya. Jadi pasti dia itu akan mendapatkan siksa di neraka itu seperti itu. Nah, kalau orang sudah tahu jalan agama itu, kemudian itu sudah menjalankan seperti itu, pasti dia itu punya keinginan-keinginan lain yang mungkin bisa jadi jahat bahkan itu, walaupun kepada umat, ya kan, kepada umat Islam. Dia hanya sekedar apa ya istilahnya ya, memata-matai mungkin ya, ingin tahu sebetulnya orang sini kayak apa sih sehingga saya supaya bisa masuk ke sana. Nah, itu. Jadi pasti ini sesuatu apa, ada keinginan-keinginan jahat. Dan ini Allah itu pasti tahu yang seperti itu, sehingga hukumannya benar pasti akan dikenakan pada orang itu. Gitu. Sehingga perbuatan-perbuatan baiknya ya sia-sia lah. Ya. Jadi meskipun di hadapan, misalnya saya ini menyumbang kan baik-baik ya, menyumbang masjid misalnya, tetapi ini tidak karena Allah, jadi karena biar dianggap dermawan dan sebagainya. Nah itu kan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi dia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Dia hanya dunia ya, dia hanya mendapatkan dunia ya, jadi tidak mendapat akhirat pahala sekalipun, meskipun yang dilakukan sesuatu yang baik gitu. Nah itu tadi. Jadi apakah yang seperti itu dia berdosa atau istilahnya netral? Kowe kurang dunia ya udah, kamu udah dapat dunia aja, akhirnya tidak dapat gitu. Ya itu tadi ya. Kalau kita orang yang beriman, ya kita dapat sekedar apa yang kita harapkan dari perbuatan kita, sehingga nilai tambahnya ya, yang sifatnya itu menjadi pahala buat akhirat nanti juga kita nggak dapat. Kita akan dapat itu, tapi pahalanya nggak dapat. Itu dapat seperti itu. Nah kalau dia itu bukan orang Islam, orang kafir, orang kafir, udah jelas orang kafir, orang munafik itu apapun yang dikerjakan itu sudah nggak, amalannya itu nggak masuk dalam catatan Allah karena dia nggak diniatkan. Gitu. Sama saja dengan datang ke rumah sakit sini, tapi saudara bukan menyatakan atau diterima sebagai pegawai atau apa. Ya saudara kerja apa, bersih-bersih nggak akan ada penilaian apa. Iya. Malah mungkin dilarang. Saudara itu apa jadi pegawai di sini ngapain? Bisa seperti itu. Belum absen dari ini terakhir. Sekarang kalau lihat di internet ya, ini kan sekarang zamannya medsos, banyak orang yang mensiarkan amal, mungkin dia menolong orang atau memberikan sumbangan, atau dia apa ya, ibadah yang lain, tapi itu disiarkan kepada orang banyak. Nah, apakah yang demikian itu bisa dikategorikan sesuatu yang merusak keikhlasan atau bagaimana? Dari pertanyaan ini, pada hemat saya itu cenderung dia itu ingin apa ya, ingin pujian dari orang-orang yang mungkin membaca ataupun apa yang dia sampaikan itu, cenderung ke sana, berat ke sana. Gitu. Sebab dalam agama itu, seingat saya, itu yang patut untuk diketahui orang banyak itu ketika kita membayar zakat. Gitu. Sebab di situ ada unsur kita sudah menyampaikan kepada katakanlah amir, di
di sana agar ada penjagaan bahwa amil itu bekerja, dia menerima sesuatu dari ini, sehingga dalam pembagian nanti pun dia bertanggung jawab kan, kayak gitu kan. Gitu. Nah kemudian juga syiar itu orang lain supaya juga menjalankan itu kewajiban zakat. Jadi selebihnya dari itu hal-hal yang ini saya tidak riskan satu yang riskan. Jadi saya pikir sebaiknya kalau kita beramal ya tidak usahlah kita itu sebut-sebutkan, tunjuk-tunjukkan oleh orang lain, tidak perlu. Jadi kecuali kalau kita ditanya misalnya oleh teman gitu kan, sudah bangun belum? Malam-malam kan mau sahur misalnya, ada teman pakai WhatsApp atau pakai Instagram atau pakai media yang lain, malam udah bangun belum? Gitu. Nah di situ itu kan akhirnya diketahui kalau dengan mengatakan saya sudah bangun siap mau sahur misalnya, ini diketahui orang lain bahwa ini bukan pamer karena ada yang nanya gitu. Tapi kalau nggak ada, iya itu jadi lain. Berarti memang harus sangat berhati-hati dengan niatnya. Tapi kalau memang kalau niatnya memang ini niatnya memang untuk syiar, mensiarkan kebaikan supaya orang terinspirasi, itu diizinkan lagi. Sepanjang itu yang ada dalam kesadaran dia ketika itu menjalankan kegiatan tersebut, insya Allah itu ada pahalanya, insya Allah sudah suatu amal kebaikan. Bisa saja kan ada terinspirasi, ini teman-teman saya ini kok sulit banget ya bayangin, diketahui oleh kita ya. Jadi mungkin kita tunjukkan kepada dia bahwa kita itu melakukan apa yang selama ini disangkakan kita nggak melakukannya ya. Bisa saja seperti itu. Jadi untuk membuang fitnah katakanlah saya rasa, kalau alam itu saya rasa itu yang ini ya. Ya baik para pemirsa Allah, menarik sekali kita sore ini tentang keikhlasan tadi, dan tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh beliau Pak Haji Istiqlal. Sebelum ditutup Pak G, barangkali ada kesimpulan yang perlu disampaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sebaik-baik kita itu ketika sudah mengetahui sesuatu itu adalah diperintahkan oleh Allah dan juga disunahkan oleh Rasul, marilah kita itu jalankan semampu kita, karena kesempurnaan dalam kita itu menjalankan sesuatu itu adalah tergantung daripada kesemangatan kita, niatan kita. Oleh karena itu mari kita pelihara semangat kita itu dalam beramal apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tentu kita harus tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dengan semampu kita, karena beban yang kita tanggung itu adalah sekedar apa yang kita mampu. Allah tidak membebankan kita sesuatu yang lebih dari apa yang kita mampu. Demikianlah, mudah-mudahan juga puasa kita hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah dan mendapat ridho dari Allah, dan insya Allah nanti juga mendapatkan pahala dari Allah pada yang akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, demikian tadi uraian atau kajian yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Istiqlal. Semoga yang sudah kita simak sore ini dan kita bahas bermanfaat, menambah pemahaman kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian agar kita kembali lagi mengoreksi barangkali amalan-amalan kita, apakah niatnya memang benar-benar ikhlas, jadi bersih atau murni tadi hanya karena Allah, atau jangan-jangan apa yang kita laksanakan ada sedikit keinginan supaya disanjung orang, diketahui orang dan lain sebagainya. Tetapi
tadi di akhir tadi disampaikan bahwa amalan itu meskipun disiarkan, asal niatnya memang itu karena Allah, barangkali agar menginspirasi, itu dibolehkan, tetapi itu sangat rawan untuk merusak hati kita. Baik, semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.